Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin alladhi qad adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmat-nikmatnya. Nikmatul iman wa nikmatul Islam was-sihhah wal afiyah. Dengan nikmat-nikmat tersebut pada siang hari ini kita pun bisa melangkahkan kaki kita dengan ringan untuk menunaikan kewajiban salat berjamaah, salat Jumat. Semoga Allah senantiasa menerima setiap amalan ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang istiqamah dan husnul khatimah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan di mana kita semuanya diingatkan atas wiladatin Nabi, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kali ini yang ingin kami tekankan bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan beserta para malaikat-malaikatnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah, sebagaimana kita pun sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersalawat. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Muhammad bukan hanya berselawat saja, melainkan kita diperintahkan oleh Allah al-ittiba' wal iktida', meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita diminta untuk meneladani, kita diminta untuk ittiba', mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun diminta untuk mahabbatun nabi. Bahkan sampai-sampai Allah mengingatkan tahdzir bagi siapa saja yang tidak ittiba', bagi siapa yang tidak iktida', dan bagi siapa yang tidak taat kepada baginda Rasulullah. Dua yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Allah mengingatkan yang pertama bahwasanya kita untuk meneladani baginda Rasulullah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kita
untuk mengikuti baginda Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika memang kalian mencintai Allah, maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul atiullaha wa atiur rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Taatilah Allah dan Rasulnya. Apabila kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah sama sekali tidak mencintai orang-orang yang kafir. Dan di ayat yang lainnya Allah mengingatkan, mentahdzir kita semuanya yang tidak ittiba', yang tidak iktida dan tidak taat kepada Rasulullah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah, berwaspadalah siapapun di antara kita yang menyelisihi, tidak taat, tidak patuh, tidak mengittiba baginda Rasulullah. Dua hal. Yang pertama, an tusibahum fitnah. Allah akan memberikannya fitnah, ujian di dunia, dan azabun alim kelak di yaumil akhir, di akhirat nanti. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meneladani baginda Rasulullah, mentaati baginda Rasulullah, dan juga mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kali ini yang ingin kami sampaikan beberapa daripada kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ikuti fil ibadah. Di dalam masalah ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam hadis suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat melakukan ibadah, maka disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis hatta tatawarrama qadamah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, hatta yatawarrama qadamah. Rasulullah apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua kakinya itu sampai bengkak. Bahkan di dalam beberapa riwayat, Rasulullah di saat melakukan ibadah sunnah, maka Rasulullah kalau sudah mulai capek, beliau mengangkat salah satu kakinya. Apabila sudah tidak merasakan capek, yang satunya diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah firman Allah dalam surat Thaha, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Thaha, wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang Maha mengetahui maksud daripada Thaha. Ma anzalnal Qur'ana litasqa, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Qur'an ini supaya kamu sengsara, supaya kamu ini melakukan ibadah sesulit itu. Ini beberapa asbabun nuzul daripada ayat Thaha. Selain itu juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ibadah hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. La tada' qiyamul lail. Jangan pernah meninggalkan salat malam. Fa innahu kana la yada'ahu. Sesungguhnya Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan salat malam. Fa kana idza maridah aw kasulah. Dan Rasulullah apabila sakit atau beliau sedang malas, shalla qa'idan, maka Rasulullah pun melaksanakannya dengan duduk. Artinya dalam hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Selain itu bagi Rasulullah qiyamul lail itu hukumnya wajib, sementara bagi umatnya sunnah muakkadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat lain bahwasanya pada saat salat Rasulullah tulul qiraah wa tulul qiyam wa tulus sujud wa tulur ruku' wa tulur ruku'. Rasulullah itu kalau salat Masya Allah bacaannya panjang, bahkan sampai-sampai Rasulullah di dalam riwayat membaca sekali salam saja 5 juz surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan juga surat Ali Imran. Dan di riwayat tersebut disebutkan Rasulullah membacanya mutarassil. Mutarassilan itu sangat pelan. Idza marra bi ayatil azab, apabila Rasulullah bertemu dengan ayat azab,
maka Rasulullah pun memohon kepada Allah untuk dijauhkan daripada azab tersebut. Idza marra bi ayatil jannah, idza marra bi ayatir rahmah, idza marra bi ayatil maghfirah, maka Rasulullah pun diam di ayat tersebut dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosanya, supaya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Pada saat Rasulullah ditanya, lalu bagaimana dengan rukuknya? Maka dijawab, nahwan min qiyamih. Rukuknya Rasulullah itu sama hampir seperti dengan berdirinya, sebagaimana juga sujudnya nahwan min ruku'ih, sama seperti dengan rukuknya. Inilah beberapa hal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah pada saat beribadah. Hendaknya senantiasa kita memberikan yang terbaik, memberikan ibadah kita yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bacaannya, mulai dari berdirinya, mulai dari khusyuk dan seterusnya. Selain itu juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya di antara kepribadiannya zuhud. Rasulullah zuhud. Di dalam hadis disebutkan malaikat sama sekali belum turun di dunia, namun saat itu dia turun membawa berita, memberikan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Khayyarahullah. Allah memberi Rasulullah pilihan. Bainad dunya wa ayyisa fiha ma sya'. Hidup di dunia sesuka hati Rasulullah, sesukanya Rasulullah, sekehendak Rasulullah. Wa bainal akhirah, dan di antara akhirat. Lalu kemudian Rasulullah fakhtaral akhirah wa ma indallah. Rasulullah memilih akhirat dan Rasulullah memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan pilihan, wa ayyakuna malakan nabiyan au abdan nabiyan. Kamu wahai Muhammad ingin menjadi malaikat seorang nabi atau seorang hamba sahaya, hamba dan seorang nabi. Fakhtara abdan nabiyya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi abdan nabiyya. Inilah zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhud, Rasulullah kafaf, qanaah. Bahkan di antara doa Rasulullah, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang qanaah terhadap apa yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Wa barik li fih, dan berkahilah di dalamnya. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanaah. Suatu saat Umar dakhaltu ala Rasulillah wa huwa muttaji'un ala hasir. Suatu saat Umar radhiyallahu an masuk kepada Rasulullah sementara beliau sedang berbaring tidur di atas hasir, di atas tikar. Saat Rasulullah bangun masih ada bekas tikarnya. Dan Umar pun melihat persediaan makanan yang ada di rumah Rasulullah, ternyata di situ masih ada sa'ir, khubzu sa'ir segenggam. Itu Rasulullah. Dan inilah yang membuat Umar radhiyallahu anhu menangis. Ya Rasul, bukankah Kaisar Romawi, Raja Romawi, mereka tidur di atas alas yang empuk, di atas sutra dan dikelilingi buah-buahan. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, Ya Umar, ala tardo an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Tidakkah kamu ridha wahai Umar, kita memiliki akhirat sementara mereka memiliki dunia? Bala ya Rasulullah. Inilah qanaah, kesederhanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah kafaf, qanaah, Rasulullah zauj. Rasulullah seorang suami. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu wala imra'atan wala khadiman. Sama sekali Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu apapun dan tidak pernah juga memukul istrinya dan juga tidak pernah memukul pembantunya, pelayannya. Ini Rasulullah. Dan suatu saat Aisyah ditanya oleh sahabat, kaifa kana mihnatuhu? Bagaimana profesi Rasulullah fi baitihi saat berada di rumahnya? Kana mihnatuhu mihnatu ahli. Pada saat Rasulullah berada di rumah, dia membantu keluarganya.
Dia membantu mencuci dan dia juga menjahit pakaiannya sendiri, dan dia menjahit sepatunya, sandalnya yang sedang robek dan seterusnya. Namun fa idza hadaratis shalah, apabila sudah dikumandangkan salat, kharaja fasalla. Rasulullah pun keluar dari rumahnya dan menunaikan ibadah salat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, meskipun beliau seorang nabi, namun beliau juga seorang suami. Dan juga Rasulullah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah seorang adalah seorang bapak, seorang ayah, di mana senantiasa terus-menerus mengajak keluarganya untuk memeluk agama Islam, untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan, nasihat ashiratakal aqrabin, kerabat, keluargamu yang terdekat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inayah, begitu amat sangat peduli kepada keluarganya. Bahkan fi asyaddil awqat, di waktu-waktu yang amat sangat rumit dan sulit bagi Rasulullah. Ada kisah yang amat sangat menarik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Suatu saat Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut berperang di peperangan Badar, fi ghazwati Badar. Pada saat ditanya, Ibnu Umar ditanya, wa amma taghayyubuhu, adapun ketidakhadiran Utsman bin Affan di peperangan Badar, kanat tahtahu bintu Rasulillah. Ternyata di bawah asuhan Utsman terdapat putri baginda Rasulullah, Ruqayyah, di mana Ruqayyah ini sedang sangat sakit parah, dan Rasulullah berkata kepada Utsman, jagalah putriku, innalaka ajru rajulin mimman syahida badran wa sahmu. Jika engkau merawat putriku yang sedang sakit, tidak ikut berperang di Badar, maka bagimu pahala seorang lelaki yang hadir di peperangan Badar, wasahmuhu, dan bagian perangnya, meskipun tidak ikut serta hadir di peperangan Badar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan untuk meneladani, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Rasulullah adalah qaid, seorang komandan, seorang panglima, seorang pemimpin. Namun meskipun beliau seorang pemimpin yang amat sangat disegani dan sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, tetapi Rasulullah mempunyai sifat tawadu'. Rasulullah mempunyai sifat merendahkan diri. Suatu saat di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan, apabila ada seorang sahabat bersalaman, berjabat tangan dengan baginda Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan pernah melepas tangannya sampai sahabat ini yang melepas terlebih dahulu tangannya. Ini salah satu bentuk tawaduknya Rasulullah. Selain itu juga Rasulullah sabur. Rasulullah itu penyabar. Suatu saat Rasulullah sedang membagi-bagikan harta ghanimah. Lalu kemudian ada seorang sahabat Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, i'adil." Wahai Rasulullah, bersikaplah adil. Maka saat itu Rasulullah berkata, "Idza lam a'dil faman ya'dil." Jika saya tidak bersikap adil, lalu siapa yang bisa bersikap adil? Saat itu Umar meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzanli an adriba unuqah." Izinkan aku untuk meleher, untuk memenggal leher orang itu. Kata Umar di hadapan Rasulullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkan saja dia. Rasulullah sabur, maaf. Rasulullah sabar. Dan Rasulullah juga adil, senantiasa membela yang lemah. Suatu saat Fatimah datang kepada Rasulullah untuk meminta
pelayan, pembantu. Karena diinformasikan Rasulullah pada saat itu mendapatkan cukup banyak ghanimah. Termasuk beliau mendapatkan banyak budak. Lalu kemudian Ali meminta Fatimah untuk datang kepada Rasulullah, minta satu di antara ghanimah itu supaya meringankan beban pekerjaannya di rumah. Namun Rasulullah datang kembali kepada Ali dan Fatimah dan memberitahu, sabaqakuma yatama Badr, kalian telah didahului oleh anak-anak yatim peperangan Badar. Tidak ada jatah untuk kalian. Tetapi Rasulullah, tidakkah aku memberitahu kepada kalian, jika kalian mengamalkannya ini sebelum tidur, maka kalian tidak akan pernah merasakan sakit sedikit pun, tidak akan merasakan capek, lelah. Maka Rasulullah memberitahu sesuatu yang lebih baik daripada pelayan itu, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Inilah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kepada umatnya supaya bisa meneladaninya di dalam kehidupannya sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.